Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sepatutnya kita bersyukur dan terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada malam hari ini. Kita berada di masjid, berkumpul kembali di masjid ini untuk bersama-sama sholat berjamaah, kemudian duduk sambil menunggu waktu sholat isya. Duduk kita pun kita isi dengan kajian, dan ini adalah rangkaian talabul ilmi, menuntut ilmu, dan ini juga ibadah yang mulia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang siapa yang menempuh satu jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya menuju surga. Alhamdulillah, duduk kita di sini untuk mendengarkan sirah Nabi kita Muhammad SAW, sejarah kehidupan beliau, dan insyaallah yang mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita, semangat kita untuk beribadah, insyaallah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan nikmat-nikmatnya, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat, insyaallah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana Rasulullah ketika lahir beliau diasuh dan dibesarkan di Bani Sa'ad, yaitu bersama ibu susuan beliau yaitu Halimah Sa'diyah. Kemudian di usia 2 tahun kontrak daripada perjanjian untuk menyusui Rasulullah berakhir, tetapi ibu susuannya yaitu Halimah As-Sa'diyah meminta kepada ibu Rasulullah SAW yaitu Aminah agar menambah waktu sehingga Rasulullah bersama mereka di Bani Sa'ad, yaitu di rumah Halimah As-Sa'diyah. Kemudian dikabulkan oleh ibunya, sampai terjadilah pembelahan dada Rasulullah SAW yang dibelah oleh malaikat Jibril. Pada suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW yang sedang bermain dengan anak-anak, dan ini riwayat mengatakan usia beliau 4 tahun. Terlepas dari khilaf, ya, ini usia beliau masih anak-anak. Kemudian dada beliau dibelah dan dikeluarkanlah jantung beliau, kemudian dicuci dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas. Kemudian teman-teman yang melihatnya berlari, mereka mendatangi orang tua mereka mengatakan Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Kemudian orang-orang mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau ya, dalam keadaan tidak terbunuh. Akan tetapi kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, sungguh aku telah melihat bekas jahitan di dada beliau SAW. Anas bin Malik melihat bekas dari jahitan semasa kecil
Rasulullah SAW. Kita ketahui Anas bin Malik ini beliau membantu Rasulullah SAW yang di Madinah. Jadi ketika beliau hijrah ke Madinah, para sahabat penduduk Ansor ini berlomba-lomba menawarkan hadiah kepada Rasulullah. Ada yang menawarkan rumah, singgah ke tempat kami ya Rasulullah. Ya, ada yang berbekalan dan segala macamnya. Ya, kemudian Ibu Anas bin Malik beliau menawarkan kepada Rasulullah, yaitu Anas bin Malik, agar dijadikan pembantu Rasulullah SAW. Ini mulianya ibu beliau, ya, menawarkan anaknya agar dapat membantu Rasulullah SAW. Pada saat itu usia Anas usia anak, yaitu usia 10 tahun, ya, usia 10 tahun. Dan ini ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Alhamdulillah Anas besar dengan Rasulullah SAW, kemudian salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya, inilah keutamaan orang yang dekat ahli ilmu. Ya, nanti makan, ketika makan dia melihat bagaimana orang ahli ilmu makan, berbeda. Ya, kemudian berbicara, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu ketika berbicara. Ketika mau mengeluarkan kata-kata dia pikir panjang pikirnya, ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, ini manfaatnya sekarang atau nanti. Panjang pikirnya, baru dia berbicara. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, yang penting keluar dulu kata-kata, urusan nanti. Kadang-kadang kata-katanya sudah masuk ke hati orang, sakit, baru nyesal. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, dalam hal ini kita perlu waspada. Apalagi masalah lisan ini lisan kebanyakan orang terjerumus ke dalam neraka gara-gara lisan. Anak lihat Anas bin Malik besar bersama Rasulullah SAW, membantu Rasulullah, hidup di rumah Rasulullah SAW, dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu pembelahan dada Rasulullah SAW, ya, oleh malaikat Jibril. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, maka Halimah As-Sa'diyah khawatir nanti akan terjadi yang macam-macam lagi. Masih kecil saja sudah banyak kejadian aneh. Di antara kejadian juga di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah pernah didatangi oleh orang Romawi. Maka Halimah As-Sa'diyah mempertahankan Rasulullah. Rasulullah mau dibawa ke Romawi, kerajaan Roma akan dibawa, akan tapi Halimah As-Sa'diyah melarangnya, kemudian langsung dipulangkan ke ibunya, yaitu Aminah. Karena khawatir kejadian-kejadian yang tidak biasa dilakukan oleh manusia umumnya, maka Rasulullah dikembalikan. Padahal Halimah As-Sa'diyah sangat menginginkan Rasulullah bersama beliau. Ya, karena ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana keberkahan Rasulullah SAW di kediaman Halimah As-Sa'diyah. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali ke pangkuan ibunya yang tercinta, yaitu Aminah. Nah, kemudian setelah tinggal bersama ibunya sampai berusia 6 tahun. Jadi Rasulullah berusia 6 tahun, maka Aminah, yaitu ibu Rasulullah SAW, berkeinginan untuk menziarahi makam daripada bapak Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, di Yathrib. Yathrib itu yaitu Madinah. Nah, jadi dari Mekah ke Madinah. Bagi jamaah yang sudah haji dan umroh tahu seberapa jauh, ya, kalau naik kendaraan darat, yaitu seperti bus. Bus itu antara Mekah dengan Madinah
Itu busnya jalannya seperti jalan tol kita, ya, bebas hambatan, tapi tidak berbayar, tidak ada bayaran gitu. Keluar masuk itu tidak pakai kartu tol. Jalannya seperti jalan tol, saking luasnya. Ya, ini bagi jemaah yang sudah pergi ke sana akan tahu. Kemudian perjalanan juga karena tidak ada hambatan, jadi jalannya lurus lancar. Itu pun menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam. 5 jam dari Mekah ke Madinah. 5 jam. Terbayang kita bagaimana dulu sebelum ada bus kecepatannya 60-70 sampai 100 km per jam. Dulu hijrah dari Mekah Madinah menggunakan onta, kadang-kadang jalan kaki. Onta itu berapa kecepatannya? Berapa hari kira-kira bisa sampai ke Madinah? Kalau sekarang busnya pakai AC. Kalau dulu kita tahu panasnya gurun pasir. Makanya memang betul ya, salah satu adab ya, yaitu safar. Safar itu bukit atau minal adab, bagian daripada adab. Kalau sekarang enak safarnya dari sini ke Jakarta itu sebentar aja naik pesawat, ya, nikmat rasanya. Tapi kalau dulu masya Allah, ya, dari Mekah Madinah jalan kaki, seberapa banyak air yang dia bawa, masya Allah. Tidak ada warung, tidak ada warung dulu. Sekarang masya Allah banyak toko-toko, banyak ya, stop di tengah jalan kita bisa beli. Kalau dulu tidak ada warung, gimana kalau habis air minum? Itulah banyak yang mati kehausan di gurun pasir. Masya Allah, perjuangan para sahabat hijrah mempertahankan agama. Ya. Ada juga yang sembunyi-sembunyi. Kalau mau hijrah itu sembunyi-sembunyi. Nah begitu juga ibu Rasulullah SAW ketika ziarah dari Mekah menuju Madinah, ya, menggunakan onta bersama Rasulullah yang usianya 6 tahun dan pembantu beliau yaitu Ummu Aiman dan kakek beliau, kakek Rasulullah yaitu Abdul Muthalib menemani. Sampailah ke Madinah, kemudian sampailah karena keluarga sebagian keluarga Rasulullah ini ada di Madinah, terutama keluarga ibu Rasulullah yaitu Aminah itu berada di Madinah. Ya. Kemudian pulang dari Madinah setelah selesai ya, ziarah ke makam bapak Rasulullah SAW, maka di tengah jalan ibu beliau sakit dan sampai meninggal dunia. Terbayang ya, begitu besar cobaan. Makanya kata Rasulullah SAW, yang paling besar cobaan itu adalah al-anbiya. Paling besar musibah itu para nabi. Ya, Rasulullah lahir tidak berjumpa bapak, artinya yatim. Usia 6 tahun baru sebentar ya, bersama ibunya meninggal juga ibunya. Akhirnya ya, Rasulullah dibawa oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Masya Allah ya. Melihat kondisi Rasulullah anak yatim piatu di usia kecil 6 tahun, maka kakek beliau Abdul Muthalib sangat menyayangi Rasulullah SAW melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Ini kelebihan yang Allah berikan. Makanya kita kadang-kadang melihat anak yatim ada kelebihannya dibandingkan yang tidak yatim. Allah berikan kelebihan masing-masing. Yatim piatu lagi. Kalau logika kita anak yatim piatu siapa yang akan menghidupinya? Sementara yang punya bapak, punya ibu ya, normal itu anaknya saja terlantar kadang-kadang. Ketika dia yatim piatu, Allah berikan kelebihan. Kadang-kadang dimasukkan rasa sayang ya, kepada hatinya sehingga orang yang melihat dirinya sayang. Jadi makanya kita selalu bergantung kepada Allah. Jangan kita pakai logika yang sedikit ini. Ya. Kita mungkin memandang secara zahir
Makanya setiap musibah kita lihat hikmahnya. Bagi anak yatim piatu akan banyak pertolongan yang Allah berikan. Kadang-kadang keluarganya tidak menyayangi dia, orang lain yang melihatnya yang akan mengangkatnya. Ini banyak cerita. Ya. Mungkin tetangganya atau nanti ketika dia kuliah atau ketika dia sekolah, ada yang memperhatikannya, kemudian menyekolahkan sampai tinggi, sukses. Nah, ini banyak. Maka kita sekali lagi lihat hikmah di baliknya. Ya. Lihat hikmah seperti Nabi Yusuf. Orang melihatnya seorang yang ganteng, Nabi yang ganteng. Kemudian dia kedudukannya sebagai bendahara kerajaan, kedudukan yang tinggi. Semua orang ingin seperti Nabi Yusuf alaihissalam, tapi tidak mau. Ya. Ketika kecilnya dibuang, tidak ada yang mau. Orang maunya pas sukses. Sebelumnya cobaan yang lebih besar bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuang, dipisahkan dengan bapak yang menyayanginya, dengan saudaranya dipisahkan, dibuang dalam sumur, kemudian diambil, dijual jadi budak Nabi Yusuf. Siapa yang mau jadi budak? Tidak akan mau. Kemudian dipenjara, bertahun-tahun di penjara, ya. Karena itu semua sudah kita pahami ceritanya. Tidak ada yang mau. Kalau kita katakan antum atau kita semua mau nggak jadi Nabi Yusuf, ya ganteng, terus sukses dunianya, jadi bendahara kerajaan, nggak ada yang mau. Kalau melihat ya, sebelumnya seperti itu, berpisah bertahun-tahun dari kecil sampai sukses baru jumpa lagi, ya berjumpa dengan bapaknya, masya Allah. Sampai bapaknya buta matanya. Nabi Yakub ya buta karena sedihnya ditinggalkan Nabi Yusuf. Bapaknya tahu Nabi Yusuf itu belum meninggal karena mendapatkan ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja saudara-saudaranya yang menutup-nutupi. Maksudnya Nabi Yusuf itu ya dimakan serigala. Ini buktinya bajunya ada darah. Kalau dimakan serigala baju itu tidak utuh, artinya sobek kalau dimakan serigala. Ini bajunya berdarah tapi bajunya itu tidak sobek sedikit pun kan? Nah, ini artinya makar, ya. Ingin mengalihkan ya barang bukti, ya, barang buktinya tidak pas. Baju yang masih bagus tapi ada darah, katanya ada maksudnya. Tidak ada bapak, tidak ada ibu lagi, ya, ada tua. Jadi jalan hidup yang dia tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, atau sudah tidak bekerja, atau dia kemudian kemarin di PHK dan segala macamnya, itu jalani hidup, insya Allah banyak hikmah bagi itu. Ya, jalani, usaha terus sambil berdoa. Nanti akhirnya orang semua ingin seperti kita. Kalau kita sifatnya seperti tadi, seperti Nabi Yusuf, dijalani, ya. Dibuang, dijalani, kemudian ya, dijual, ya, dijalaninya, kemudian dipenjara, dijalani hidupnya di penjara. Akhirnya Allah berikan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat, yaitu menjadi seorang Nabi, masya Allah, itu nikmat yang sangat besar. Jadi inti hidup di dunia ini jalani. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebani yang kita tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insyaallah ya, kita semua mampu. Ada corona dulu, gimana ini kalau corona datang? Ya, bisa mati kelaparan, bisa ini, jalani, insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, kemudian Rasulullah disayangi dan sangat disayangi oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Kalau ceritanya di sini, bahkan anak-anak daripada Abdul Muthalib itu tidak berani duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah mau duduk, dilarang oleh anak-anak dari Abdul Muthalib. Melihat kejadian tersebut, Abdul Muthalib memarahi anak-anaknya. Biarkan Muhammad, ya, duduk di tempat. Karena ketahuilah dia
adalah orang besar kelaknya setelah dia besar nanti dia akan menjadi orang yang sukses yang besar. Ini kata Abdul Muthalib. Begitu sayangnya kakek beliau kepada cucunya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi masya Allah, orang tua meninggal, Allah tanamkan kecintaan Abdul Muthalib kepada Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama setelah itu, pada usia beliau yang usia ke-8 tahun, lebih dari 2 bulan. Tadi 6 tahun ibunya meninggal. 8 tahun, artinya 2 tahun, berselang 2 tahun kakek yang mencintai beliau pun meninggal. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib memberikan wasiat kepada salah seorang anaknya agar menjaga Rasulullah SAW, melindungi, bila perlu menyayanginya lebih dari anak sendiri. Maka wasiat ini jatuh kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Nah, ini wasiat daripada Abdul Muthalib. Maka Abu Thalib yang memegang peranan untuk melindungi, kemudian membimbing, dan juga semua hal menyayangi Rasulullah SAW. Nah, kita ketahui bahwasanya Abu Thalib ini bukan orang yang kaya. Abu Thalib ini bukan orang yang kaya. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, maka Rasulullah mengambil salah seorang anak Abu Thalib. Nah, ini kan sudah terdengar kita. Supaya mengurangi beban Abu Thalib. Nah, siapa yang diambil? Ali bin Abi Thalib. Diambil oleh Rasulullah di kediaman Rasulullah SAW, supaya mengurangi beban Abu Thalib, menunjukkan bahwasanya Abu Thalib ini bukan orang yang kaya, orang yang biasa, tapi dia mampu untuk memegang, mampu untuk memikul amanah keponakannya, yaitu Muhammad SAW. Nah, ini oleh sebab itu kita sekali lagi ketika kejadian seperti ini teguran oleh kita, teguran yang untuk kita semua. Apakah kita yang akan memegang peranan anak yatim tersebut, seandainya itu ponakan kita, atau dulur kita, atau siapa saja warga kita yang kita tahu dia itu anak yatim piatu, atau dia tidak terurus, kita sekolahkan, kita nafkahi, kita berikan pakaian sehingga dia besar. Kita didik dia dengan didikan agama yang baik, dengan didikan dunia yang insya Allah di jalannya yang baik. Sebagaimana Abu Thalib, walaupun kondisi ekonominya tidak memungkinkan. Coba kita sekarang merenung, kalau seandainya kita Abu Thalib, hidup aku ini udah susah, gak makan susah, itu bahasa kita. Gak nanggung sih kok lagi. Ini mungkin Pak ya, tidak sejauh-jauh gitu Pak ya. Sekarang kita kaca pada diri kita, apakah benar kita ini orang yang baik? Kalau kejadian seperti itu, apakah kita mampu, kita mau memikul beban salah satu keluarga kita, yaitu keponakan kita? Mungkin jawabannya Allah alam, tidak tahu kita. Nah, oleh sebab itu kedepannya bagaimana? Kalau ada seperti ini, jangan-jangan dialah nanti yang akan banyak mendoakan kita. Makanya jangan banyak berharap, ini nanti saya besarkan dia, saya sekolahkan, dia sukses, nanti balas budi sama saya. Tidak. Kita berharap setiap nafkah yang kita berikan, setiap suapan nasi yang kita suapkan, itu pahala semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke surga. Sudah, itu aja luar biasa sebenarnya. Belum lagi mungkin dia nanti sukses dunianya dengan didikan kita yang masya Allah, yang taat agama, yang bagus. Kemudian dia jadi orang sukses, baik juga agamanya, soleh orangnya, masya Allah. Dapat pahala luar biasa tambahan. Kemudian kita meninggal, dia doakan kita, masya Allah. Nah ini, itu tambahan semua. Dunia gimana? Kalau orang soleh, tidak usah khawatir itu. Insya Allah
dunia kita, dia tidak akan lupa, insya Allah. Nah ini Pak ya, ini kita sekaligus belajar bagaimana kehidupan Rasulullah dan kita kembalikan ke kehidupan kita, supaya ketika terjadi seperti ini kita tidak menyia-nyiakan orang-orang di sekitar kita dengan alasan kita tidak cukup harta atau kita miskin dan lain sebagainya. Ya, karena hal ini sudah dihului oleh paman beliau Abu Thalib. Nah kemudian beliau tinggal bersama Abu Thalib. Nah disinilah banyak kejadian-kejadian. Ada kejadian di sini disebutkan dalam Mukhtasar Sirah Rasul, ya, karya Syekh Abdullah An-Najm. Bahwasanya Ibnu Asakir meriwayatkan hadis pada saat itu orang-orang Quraisy meminta kepada Abu Thalib agar Abu Thalib meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Mekah dalam keadaan kering, keceklik. Ya, kemudian Abu Thalib menggendong Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah keluar, maka Mekah diselimuti oleh awan yang tebal pertanda hujan. Kemudian turunlah hujan, dan alhamdulillah pada saat tersebut lembah mengalir air dan seterusnya. Ini hadis, ya. Dan itu salah satu keutamaan Rasulullah SAW sebelum diutus sebagai nabi. Ini kejadian lagi bersama Abu Thalib. Jadi masih kecil saja Abu Thalib ini sudah melihat tanda-tanda luar biasa Rasulullah SAW. Tahu ya Abu Thalib paman beliau, begitu mulianya keponakan ini. Nah kemudian pada usia beliau yang diriwayatkan di sini 12 tahun. 12 tahun beliau diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Ya, negeri Syam itu Pak, bisa dikatakan daerah Palestina, ya, dan sekitarnya itu Syam. Dari Mekah nanti melewati Madinah, ya, terus masih jauh lagi Syam. Ujung Saudi itu Tabuk. Tabuk itu dari Mekah ke Tabuk itu 15 hari perjalanan jalan kaki. 15 hari. Ya, dari Mekah menuju Tabuk itu 15 hari perjalanan. Kemudian ke Syam lagi. Bayangkan. Jadi perjalanan kalau untuk jual beli atau berdagang itu mungkin hampir 1 bulan jalan. Datang di sana balik lagi. Masya Allah. Itulah keadaan orang-orang dahulu. Luar biasa ya. Kalau kita tidak tahan, maunya kilat saja. Ya, kalau bisa datang kalangan balik. Kalangan. Ini. Nah, jadi beliau ketika pergi bersama Rasulullah SAW pada usia Rasulullah itu 12 tahun, dan ini belum diangkat jadi Rasul. Ya, Rasulullah itu diangkat pada usia 40 tahun. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pembahasannya. Jadi pada usia 12 tahun beliau diajak berdagang oleh paman beliau ke negeri Syam. Maka singgahlah beliau di suatu tempat bernama Busra, yang itu masih wilayah Syam. Jadi belum masuk di kotanya, tapi masih wilayah Syam. Sudah jauh perjalanan. Nah, kota Syam ini dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kekuasaan terkuat pada zaman itu Rum, ya, kekuasaan Romawi sama Persia. Ini dua kekuatan besar. Orang Arab ini tidak ada perhitungannya bagi mereka. Orang Arab ini tidak ada perhitungan, hanya pedagang-pedagang saja orang Arab. Yang ada kekuatan itu Romawi sama Persia. Itu yang kekuatan yang besar pada saat itu. Jadi ketika sampai di tempat yang namanya Busra itu, maka di sana itu kan kekuasaan Romawi,
banyak pendeta-pendeta. Maka salah seorang pendeta yang nama lain adalah rohib. Rohib itu nama lainnya pendeta. Pendeta itu kalau bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya rohib. Nah, ini supaya tidak aneh lagi kita ya dengan kata rohib. Rohib itu terjemahannya adalah pendeta. Nah, rohib bahiro namanya. Maka rohib ini biasanya tidak pernah menjamu tamu, tidak pernah. Jadi kalau ada orang masuk, musafir, berdatang, tidak dijamunya biasa. Karena rohib ini kan istilahnya pemuka agama, ya, pemuka agama di suatu tempat ibadah, pendeta. Yang ngapain? Istilahnya tidak ada gunanya, ya, menjamu tamu yang asing, tidak kenal. Ya. Jadi tidak ada kebiasaan rohib menjamu tamu asing. Nah, pada saat itu melihat rombongan Quraisy yang ingin berdagang ke negeri Syam, dijamunya semuanya. Dan mereka itu berkafilah-kafilah. Jadi dijamu oleh rahib Batiroi. Yang ini bukan kebiasaan beliau. Kemudian dia memperhatikan Rasulullah SAW pada usia 12 tahun. Apa kata beliau? Ya. Beliau katakan kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib, anak ini, kata beliau, sesungguhnya dia akan menjadi orang penting. Dia menjadi utusan Allah. Kok tahu? Ini kalau orang Arab kan tidak memiliki kitab. Kalau orang Nasrani, yaitu penduduk Roma, Romawi itu, mereka menganut agama Nasrani. Mereka ada kitab, yaitu kitab Injil. Tapi sudah banyak perubahan-perubahan. Di zaman Rasulullah sudah banyak perubahan-perubahan. Nanti akan kita ceritakan juga sahabat Salman Al-Farisi. Beliau berhijrah itu berdasarkan petunjuk dari rohib-rohib. Jadi beliau orang Majusi, penyembah api. Tidak terima agamanya menyembah api. Akhirnya dia melihat ada pendeta rohib. Dia bertanya, bagus rupanya rohib ini. Ya, dia ikut agama rohib tersebut. Kemudian meninggal rohib ini. Sebelum meninggal dia minta, kepada siapa engkau wasiatkan saya ini setelah engkau meninggal? Di sana katanya, di sana ada rohib juga sepertiku. Maka setelah meninggal dia pergi ke rohib yang ditunjuk tadi. Sampai berkali-kali meninggal lagi ditunjuk sini. Terakhir dikatakan tidak ada lagi ya, orang yang sepertiku, dan sebentar lagi akan ada Rasul kan? Rasul terakhir ditunjukkan ciri-ciri Rasul tersebut, tempatnya, tempat dia hijrahnya ditunjukkan, tanda-tandanya ditunjukkan oleh rohib ini. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah ada ya, ciri-cirinya, ya, tempat hijrahnya di kitab orang terdahulu, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Termasuklah ini rohib bagi rohib. Kata beliau, sesungguhnya dia ini ya, akan menjadi seorang Rasul. Maka bertanya Abu Thalib, dari mana kamu tahu? Kata rohib, tidakkah kalian melihat setiap dia berjalan, pohon-pohon itu sujud, batu-batu itu sujud, dan tidak akan mungkin batu dan pohon sujud kecuali pada para nabi. Ini katanya. Jadi kalau ada yang ngaku, Pak, kamu lihat tak itu pohon sujud sama saya? Katanya. Ada yang ngaku, berarti itu dusta. Rohib saja mengatakan tidak akan mungkin pohon dan batu itu sujud kepada seorang kecuali kepada para nabi. Itu kata rohib. Ini, masya Allah. Ini kata rohib, yaitu pendeta Nasrani. Umat Islam sekarang mudah percaya. Nah itu batu itu masih salam sama saya, percaya dia. Kan kayak gitu. Ada yang mengatakan saya ini bisa berbicara dengan pohon itu, percaya dia. Gitu. Pohon itu setiap malam ngasih salam sama saya, salawat sama saya, percaya. Rahib saja seperti itu dia. Tidak akan mungkin katanya batu, pohon memberi salam, sujud kecuali kepada
Nabi. Itu awan ini, ya, setiap Rasulullah berjalan awan itu selalu menaungi. Apa kata Rahib kepada Abu Thalib? Ya, sesungguhnya katanya sebaiknya kalian pulang, ya, pulang. Saya khawatir kalau ini tertangkap di Syam oleh pasukan Romawi, karena mengancam. Ya. Raja Romawi saja paham dia ketika dikirim oleh Rasulullah SAW surat. Ya, ketika Rasulullah sudah diangkat, kemudian berdamai dengan orang Quraisy, ya, kemudian Rasulullah mengirimkan surat-surat kepada raja-raja di sekitarnya, termasuklah Raja Romawi. Dikirim surat oleh Rasulullah SAW untuk beriman, ya, percaya. Serbannya tinggi, ya, jubahnya. Dia mengatakan itu pohon sujud sama saya, ya, saya ini sakti. Bohong kan? Kenapa? Pendeta saja, rahib saja sudah mengatakan tidak akan mungkin kecuali kepada para nabi. Ya. Nah, ya. Apalagi kita tidak tahu, ya, tidak tahu benar. Apalagi yang tahu gimana keadaan dia dulu sebelum dia jadi ustaz, atau jadi kiai. Ya, dulu mungkin sering main gaplek, ya, sering ngadu ayam, tiba-tiba jadi wali. Nah, ini yang bahaya. Jadi ini yang untuk mencerdaskan kita supaya tidak mudah percaya hal-hal yang gaib. Karena yang gaib ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kemudian Allah wahyukan kepada hamba-hambanya di antaranya para nabi dan rasul. Kita hanya membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Inilah sebagai umat para nabi dan rasul. Maka setelah Rahib Bahiro yang menasihati Abu Thalib agar kembali, khawatir nanti akan ditangkap. Kalau ditangkap ya sudah, ya, entah nanti penjara atau dibunuh atau segala macam. Kalau Yahudi jangan sampai melihat Rasulullah SAW. Dan ini jelas permusuhan Yahudi itu, ya, keras kepada umat Islam, ya, permusuhannya keras. Tapi Nasrani ini tidak. Itu dulu di zaman Rasulullah SAW. Makanya ketika Romawi perang, ya, pada Persia pertama kalah Romawi, kaum muslimin sedih. Kemudian itu turun surat Rum, kan? Ada surat Rum itu di awal-awal itu kan ada kita baca, Masya Allah. Allah saja telah mengabadikan cerita tersebut. Rum awalnya kalah, kemudian menang, berapa tahun kemudian menang. Maka kaum muslimin bergembira atas kemenangan Romawi, pasukan Romawi. Itu di surat Rum. Nanti silakan buka lagi di rumah, baca ada surat Rum. Tidak ada, Ustaz ngarang-ngarang. Ya. Cari surat Rum, baca di awal-awalnya, itu sudah jelas sekali kemenangan orang-orang Romawi setelah kalah. Ya, sebelumnya dia kalah. Itu surat Rum. Nah, setelah mendengar nasihat dari, ya, Rahib Bahiro ini, maka Abu Thalib menyuruh sebagian anaknya untuk pulang, membawa Rasulullah SAW pulang lagi ke Mekah. Khawatir. Kejadian ini sebenarnya bukan sekali dua kali, ya, sering kejadian Rasulullah ini. Dalam riwayat lain diajak Abu Thalib juga, ya, berdagang, sama seperti itu. Berjumpa pendeta dinasihati, hati-hati, berjumpa Yahudi akan dibunuh ini anak, karena pendeta tahu itu. Jadi ciri-ciri beliau itu, Pak, dan tahu. Sebagaimana Salman Al-Farisi dikasih tahu ciri-cirinya, pertama, dia itu akan hijrah ke tempat yang banyak kurma, yaitu Madinah. Nah, itu aja ciri-cirinya. Kedua, dia ini, Rasul ini tidak memakan, ya, sedekah, tidak makan sedekah, itu. Tapi dia makan hadiah. Jadi kalau kita kasih ini sedekah dari saya, tidak dimakan. Ya Rasulullah, ini kurma sedekah dari saya, ya, zakat sedekah, tidak dimakannya. Ya Rasulullah, ini hadiah dari saya ambil ini hadiah, dimakannya. Nah, ini kata Rahib itu. Kemudian yang ketiga, ada cincin kenabian di pundak beliau, itu jelas kelihatan, ya, cincin kenabian, tanda apa? Bukan cincin emas, itu tanda cincin kenabian, ya, bawaan lahir, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika Salman Al-Farisi hijrah, ya, beliau nyampe ke Madinah, ya, ditunggunya, datang berita Rasulullah itu, dia tidak langsung benarkan, diintipnya dulu, kemudian bawa kurma. Ya Muhammad, ini
sedekah dari saya. Apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah memanggil sahabat-sahabat, makanlah. Sahabatnya makan semua, Rasulullah tidak pegang sedikit pun. Nah, ini tandanya, kata Salman Al-Farisi. Kemudian besok dibawanya lagi, ya Muhammad, ini hadiah dariku. Hadiah dimakan Rasulullah, panggilnya sahabat semua makan juga. Nah, tanda lagi kan. Ya, entah berapa hari diintip-intip terus sampai Rasulullah tahu Salman ini ngintip. Ngintip artinya dilihat pundak. Ya, akhirnya Rasulullah menyingkapkan selendang, ya, disingkapkan selendang itu sampai kelihatan oleh Salman tanda-tanda kenabiannya pada pundak beliau. Akhirnya dipeluk Salman, menangis. Maka Salman menceritakan kisahnya yang Masya Allah. Nah, ini nanti mungkin kapan-kapan kita cerita. Ini sedikit saja. Ya, terharu kita mendengarnya, semangat Salman untuk mencari kebenaran. Jadi ada kebenaran itu tidak langsung ditelan mentah-mentah. Siapa saja yang bawa, termasuk yang berbicara malam hari ini, benar tidak Ustaz ngomong, cari dulu. Salman Al-Farisi seperti itu dia beragama, tidak ditelan mentah-mentah. Ini yang penting masuk akal, telan langsung. Masalahnya ini agama, ya, antara surga dan neraka. Kita salah jalan masalah agama, bahaya. Kalau salah jalan di dunia gampang, putar balik. Ya, oh ini bapak ini salah jalan, kata map gitu ya. Anda salah jalan, putar balik katanya. Mudah. Tapi kalau sudah nyemplung ke akhirat, tidak bisa putar balik. Makanya di dunia ini jangan sampai salah jalan dalam beragama. Beragama teliti dulu. Ya. Siapa saja bisa membawa agama, termasuk ya saya yang berbicara ini, membawakan agama, teliti dulu. Kalau benar sumbernya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, pakai. Kalau tidak benar, tahan. Seperti Salman Al-Farisi. Tidak langsung dibenarkan perkataan Rasul itu. Dia tidak memakan sedekah, dia memakan hadiah, tidak langsung berarti engkau benar Rasul. Tidak, lengkapi dulu ciri-cirinya. Masya Allah. Ini pelajaran oleh kita. Ya, bagaimana sahabat itu berjuang mencari kebenaran. Masya Allah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam meniti kebenaran. Nah, itu mungkin sedikit cerita tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersama ibunya, kemudian kakeknya Abu Thalib dan juga Abdul Muthalib dan juga paman beliau yaitu Abu Thalib. Ya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan tentang sirop ini atau sesuatu yang masih meragukan, ya, bisa ditanyakan. Iya Pak, silakan Pak. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi, ketika jatuhnya Muhammad Masih meninggal, diserahkan kepada pamannya Abu Thalib. Pada saat itu keadaan di Mekah itu kemarau, jadi kalau tidak ada hujan, maka kaum Quraisy disuruh pamannya Abu Thalib itu untuk berdoa kepada Allah untuk turun hujan. Sementara sebagian besar kaum Quraisy menurut suatu riwayat bahkan pamannya Abu Thalib itu belum percaya kepada Allah, masih percaya kepada Uzza dan Lata. Nah, ini mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi keadaan orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah menjadi nabi, mereka itu percaya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi rezeki itu rububiyah, itu dalam istilah tauhid itu rububiyah. Mereka percaya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam ibadah mereka palingkan ibadah ini kepada Lata, Uzza, Manat, ya, yang seluruh itu yang dipercaya. Itu banyak, bahkan ratusan berhala-berhala yang mereka sembah. Ini. Tapi kalau di Al-Quran itu jelas sekali, banyak sekali. Ya, ketika mereka ditimpa musibah, ya, berlayar, banyak ombak, mereka minta tolong sama siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Abdul Muthalib ya, diserang, ketika Abdul Muthalib menjabat sebagai pemimpin Quraisy, diserang oleh pasukan Abraham. Itu sudah kita ceritakan dulu. Mereka minta tolong sama siapa? Sama Allah. Kata dia, rumah itu ada yang miliki, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjaga. Ini kata Abdul Muthalib. Jadi Pak,
agamanya, mereka yakin, masih yakin agama Nabi Ibrahim, tapi syirik ini masih jalan terus. Itulah tugas Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Jadi percaya masih Pak. Kalau minta hujan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu mereka dan mereka yakin. Tapi kalau ibadah mereka palingkan, ini sembahan untuk ini, untuk sesembahan ini, untuk akun ini. Nah kayak gitu Pak. Inilah tugas Rasulullah SAW mentauhidkan orang-orang Quraisy, sehingga mereka hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, baik berdoa semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ketika Fathul Mekah itu patung-patung semua dihancurkan, dikosongkan dari Mekah, dari dalam Ka'bah dikosongkan semuanya. Dan kata Rasulullah SAW, pada hari ini syaitan tidak akan disembah lagi di Jazirah Arab. Itu kata Rasulullah. Ya alhamdulillah, ya masih sampai sekarang kita mendengar bagaimana Ka'bah dijaga dan hanya Allah yang diibadahi di Ka'bah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap jaga itu sampai hari kiamat. Jadi itu baik. Jadi tidak bertolak belakang insyaallah. Ya, benar. Untuk hujan minta sama Allah, tapi ibadah lain-lain banyak dia sembahannya. Itu atau sama nasab dan segala macam itu insyaallah. Itu di Al-Qur'an banyak sekali. Jadi kalau hujan tadi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara orang yang terhormat. Yang terhormat di situ Abu Thalib, ya, karena dianggap pemuka Quraisy. Abu Thalib. Makanya ketika Rasulullah diutus itu, tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah. Tidak ada. Kenapa? Ada Abu Thalib. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, baru mereka berani, ya, berani menghina, ya, kemudian menggolimi Rasulullah. Gitu. Abu Thalib masih hidup, tidak ada yang berani. Makanya mereka ini yang mereka dekati, orang-orang Quraisy dekat ini adalah Abu Thalib. Ya, diberi musyawarah agar ponaannya ganti, ya, ganti, jangan lagi berdakwah itu. Kalau minta harta kami kasih harta, ya, kayak gitu kan? Saking lemahnya mereka di depan Abu Thalib, masya Allah. Tapi Abu Thalib tetap membela ponaannya, terserah mau dakwah apa terserah, kami lindungi, masya Allah. Ini paman beliau. Jadi itu Pak. Jadi insya Allah tidak ada tolak belakangnya. Ya, tapi kalau mau minta hujan mereka minta sama Allah. Ya. Tapi ibadah masih mereka palingkan kepada selain Allah. Allah Taala. Nah bagus Pak. Jadi itu dia supaya tidak ragu-ragu. Ini gimana ini kayak gitu kan? Ya. Masuk Pak ya? Ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, nambah iman kita. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya baru kita cerita tentang menikahnya Rasulullah dengan Khadijah. Nah ini kenapa asal mulanya, ya, kok bisa menikah dengan Khadijah? Ini mudah-mudahan nanti menambah iman lagi kita, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.